latihan rutin misalnya. Nah, latihan rutin itu tuh bisa kita berbagi kegiatan, misalnya ketika kita sedang latihan rutin di Moodle, kita foto, kemudian kirim di sini bisa langsung kirim fotonya dan deskripsinya, deskripsi kegiatan itu ya kayak caption ya, misalnya kami sedang melaksanakan kegiatan latihan rutin di SD apa, kecamatannya apa, dan waktu tempatnya ditulis, waktunya kapan, kemudian tempatnya di mana. Mungkin Harido juga pernah menjelaskan tentang 5 wisata ya, tentang bagaimana membuat sebuah berita. Nah, nggak jauh beda 5 wisata yang penting ada itu. Ya, yang penting ada 5 wisata. Kakak deskripsinya tulis. Nggak usah panjang-panjang. Kalau untuk di sini di kegiatan cukup 1 atau 2 paragraf. Sama dengan misalnya kakak-kakak kalau misalnya mengisi di Instagram, nggak usah bikin berita kayak di koran sampai berapa linea gitu ya, sampai berapa lembar, nggak usah. Tapi kakak-kakak cukup bikin 2 sampai 3 paragraf. Yang pertama mungkin menyatakan tentang kegiatan itu apa, kemudian waktu tempat, gitu ya, pelaksanaannya di mana, kemudian maksud dan tujuan, nggak usah panjang-panjang. Nah, di situ akan langsung tampil, misalnya nanti yang baca itu bukan hanya WhatsApp Kota Baru, tapi semua orang yang mengupload atau yang mendownload aplikasi ini pasti baca. Jadi kita bisa berbagi dengan orang. Waktu Jalas kemarin kan, aplikasi ini kita sosialisasikan di peserta jam 5. Itu kan otomatis bukan hanya dari Jawa Barat, tapi dari seluruh Indonesia. Nah, semua orang itu ikut mendownload aplikasi itu. Jadi malah sampai sekarang dari luar dari luar provinsi pun ada masih komunikasi gitu ya setelah itu. Kita juga ada namanya di sini fiturnya forum diskusi. Nah, di forum diskusi ini kita bisa buka, kemudian kita bisa saling berbagi cerita, berbagi informasi di forum diskusi. Kita bisa semacam Facebook, kita bikin status, nanti ada orang yang komen, gitu ya, ada yang like, nah itu bisa. Jadi kita berbagi informasi. Bahkan kemarin ketika Rampim atau rapat pimpinan di Kota Jabar, kita berencana ingin menjadwalkan ketua keluarga, misalnya dalam sebulan sekali, misalnya gitu ya, setiap hari apa, jam berapa, stay di Super App, stay di aplikasi ini. Jadi kalau ada yang bertanya sama buat kalian langsung dijawab. Jadi langsung berkomunikasi seperti itu. Nah, ini sedang kita rencanakan dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Oke, kemudian kakak-kakak juga ada yang orangnya sudah punya Instagram belum? Ada berapa orang yang sudah punya? Yang belum? Banyak ya. Nah, kakak-kakak mulai dari sekarang coba kan WhatsApp Kota Baru ya, WhatsApp Kota Baru ini juga punya Instagram yang tentunya aktif banget, aktif dalam artian selalu berbagi kegiatan ya. Nah, kalau misalnya kakak-kakak belum punya Instagram atau belum punya media sosial, kakak-kakak bisa langsung setiap ada kegiatan bisa langsung kirim ke WhatsApp Kota Baru. Contoh, misalnya tadi latihan rutin, kemudian ada lagi biasanya keuangan itu pesta siaga misalnya, atau kegiatan lain misalnya tasgab, latihan gabungan. Nah, kegiatan itu mungkin kakak-kakak bisa menugaskan 1 orang pengurus atau 2 orang pengurus di luaran. Kalau misalnya tanggalan humas bisa diandalkan,
ya namanya juga andalan, berarti yang diandalkan ya. Nah, misalnya andalan humas bisa diandalkan untuk membuat laporan singkat semacam tadi, kegiatan, fotonya, kemudian deskripsinya. Atau mungkin kalau misalnya di pengurus keluarga ini tidak sempat karena banyak kegiatan, bisa saja akan menugaskan Dewan Penjara itu. Di sini ada DKR. Silakan DKR membantu tugas keluarga dalam hal penyampaian media informasi, misalnya kegiatan. Jadi yang diuploadnya bukan kegiatan DKR saja. Ketika DKR ada kegiatan baru upload gitu ya. Enggak, tapi DKR bantu keluarga untuk mengirimkan atau mengupload sebuah kegiatan di keluarganya masing-masing. Tadi contohnya ada, kan DKR itu pasti dilibatkan dalam semua kegiatan, mau pesta siaga, kemudian toleransi, mau lagi latihan dan sebagainya, pasti dilibatkan. Nah, jadi di setiap keluarga nanti mungkin ketua keluarga bisa menunjuk penanggung jawab. Udah misalnya dari keluarga A, penanggung jawabnya anggota DKR si B namanya. Udah aja tanggung jawabnya, jadi serahkan ke anak DKR. DKR nanti tanggung jawabnya langsung ke Kuarcap Kota Bandung. Nah, mungkin kalau di Kota Bandung bisa ke bidangnya ada Kak Asep, kalau misalnya di sini ada Kak Asep, langsung aja misalnya atau di grup misalnya ya, bisa share informasi. Yang penting kalau misalnya Kak saya emang nggak bisa, nggak tahu, nggak ngerti, bisa apapun, bisa bertanya. Dan atau melihat cara gampang adalah membaca hasil orang lain. Kita baca, misalnya kita cari di Instagramnya Kuarcap Kota Bandung, ada kegiatan, kita lihat kegiatannya seperti apa, tulisannya seperti apa aja yang ditulis di situ, kita contoh aja, bukan jiplak tapi contoh. Karena pasti beda kegiatannya. Kita contoh cara penulisannya seperti apa, mulainya dari mana gitu ya. Kita contoh. Kemudian ketika setelah kita pelajari, kita ikutin, kita kirim ke Kuarcap Kota Bandung. Nah, dari Kuarcap Kota Bandung biasanya itu dikirim ke kita ke keluarga. Jadi kegiatan yang akan laksanakan di keluarga itu akan bisa langsung tampil di keluarga. Kalau misalnya kegiatannya layak untuk ditayangkan atau ditampilkan ke keluarga. Jadi kakak kirim ke Kuarcap kirim ke keluarga, gitu ya. Nah, ataupun kalau misalnya tadi mau menggunakan aplikasi seperti ini, kakak bisa langsung informasinya langsung juga sendiri, kakak ketik sendiri langsung. Tapi syaratnya harus login dulu, cara loginnya harus daftar dulu. Daftarnya gampang, lalu pakai email sama nomor HP itu sudah masuk. Di situ ada informasi siapa tahu, karena apalagi banyak warga sekarang itu menghadapi berbagai kegiatan. Mulai dari rencana kita itu yang paling dekat adalah Perbatika LD4. Nah, ini yang paling dekat, ini dari kemarin sudah kita persiapan terus-menerus, ya. Nah, kalau di Kuarcap Kota Bandung perwakilan dari suara atau campuran? Campuran ya. Bisa saja setiap misalnya yang ada perwakilan anaknya dipotong, diberitakan aja atau kita bikin profil misalnya, boleh kan, itu bagus, kita tampilkan biar anaknya bangga, biar termotivasi yang lain ya. Jadi kita berbagi informasi ini bukan untuk sombong gitu ya, bukan untuk saya punya kegiatan, tapi lebih kepada bagaimana kita memotivasi orang-orang lain. Ayo untuk bersama-sama
memviralkan pramuka yang positif. Kalau tadi kata saya yang negatif mau udah jelas cepat, gampang. Kalau memviralkan, tapi yang positif ini justru yang harus kerja keras kalau memviralkan. Ya, tapi jangan salah. Kemarin yang waktu namanya Alvin, anggota pramuka penggalan di Kota Bogor, itu kan viral. Mungkin kakak ada yang pernah lihat di TikTok, di Instagram. Alvin ini dia anak pramuka penggalan yang sudah mencapai tingkatan Garuda. Kemudian kemarin dia ikut Jamnas. Tiba-tiba dia lagi di jalan, ada mobil damkar, kalau salah damkar lewat, dia mengatur jalan tanpa disuruh. Pokoknya secara ini aja, inisiatif sendiri dia langsung membukakan jalan, dan itu viral sampai wali kota Bogor datang ke rumahnya. Dan kita juga apresiasi gitu ya. Ya meskipun sebenarnya itu bahaya, tapi bukan dari persoalan itunya. Yang kita apresiasi adalah jiwanya, gitu ya, jiwa bagaimana dia mau berbuat baik. Nah, kakak-kakak mungkin bisa saja di suara kalau punya berita baik yang kita coba saja kirim di Instagram, di TikTok, ya, siapa tahu itu viral. Contoh misalnya pramuka terjun ke lapangan, misalnya ke sungai bersih-bersih sampah, gitu ya, atau tentunya menanam pohon dan sebagainya. Nah, itu yang kita viral. Itu yang kita kirim ya, berita-berita. Insya Allah kalau misalnya informasinya bagus, ya viral, itu akan jadi nilai positif bagi wilayah orang. Itu kakak-kakak tentunya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa berbagi berdiskusi di sini. Silakan kakak kalau misalnya ada yang mau berbagi informasi atau kita diskusi, boleh ya, masih ada waktu ya. Baik, itu saja mungkin pemaparan dari saya. Nanti kalau misalnya mau materi itu bisa disampaikan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Baik kakak-kakak, luar biasa ya informasinya dari Pramuka Kota Jabar. Ini menyampaikan tentang manajemen kehumasan. Bonusnya seperti ya, itu bonus. Jadi kakak-kakak tadi diminta untuk mengirimkan berita ya. Memang kak memulai itu hal ya. Memulai itu, tapi kalau mau sudah menulis sekali kan hasilnya ya. Nah itu dialami juga. Dulu di Kota Jabar ada pelatihan penulisan berita berkali-kali gitu ya. Pesertanya berganti-ganti, tapi beritanya jarang masuk gitu ya. Nah sekarang kita memulai untuk kita sendiri ya. Minimal kita mencoba untuk menulis berita di kita aja, misalnya di tulis depan atau misalnya mau dikeluarkan boleh beritanya seperti yang tadi teorinya dari Habido Esi gitu ya. Nah tadi juga Kak Ismail menyampaikan kakak bisa menyampaikan berita ya ke WhatsApp, ke keluarga ya, atau langsung mengeluarkan bisa kak ya, dan keluarga semalam suka minta ya. Nah kakak di satu kegiatan bisa membuat 3 desain berita, tentu kalimat berbeda. Kalau keluarga sudah ada template tertentu ya. Nah kalau masuk keluarga nggak apa-apa, sama dengan WhatsApp internet. Kakak-kakak membuat berita untuk di medsos koran ini, gitu ya. Untuk ke WhatsApp ini, jadi beda kalimat kak. Nah untuk ke WhatsApp keluarga bolehlah sama, karena di keluarga nanti diganti lagi kalimatnya atau desainnya, gitu ya.
Tapi kalau untuk Luaras belum tahu ya gimana, tapi yang jelas Luaras biasanya melalui email gitu ya. Kalau untuk Luaras email apa? WA aja. Bisa ya WA. Tadi nanti disebutkan lagi nomor telepon Kak ini Kak Ismail ya. Maka bisa menyampaikan cerita melalui WA ya. Tentu diketik dulu di Word ya beritanya. Nah, berikut dari gambar foto ya. Dan foto ini nomor WA-nya Kak Ismail 081 3220 11078. Diulangi 081 3220 11078 ya. Jadi informasi keluaran itu bisa langsung diinformasikan oleh keluarga ya. Tapi kalau maka sudah retail di super app ya, itu luar biasa, kan bisa posting aja desain sendiri gitu. Mungkin ya. Baik, saya dari pemaparan Kak Ismail itu sebagai pemantik ya, pemantik dalam untuk diskusi ya. Dibuka termin pertama. Baik, Dikit sudah baik, tadi terus siapa lagi? Oke, Kak siapa? Wita, Kak Wita. DKR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Sapa Pak? Mungkin ini di luar tema, ya, tapi esensinya aja. Jadi yang saya tanyakan sebetulnya permasalahan yang sudah lama, tapi tidak terakomodir oleh pembangunan kebijakan, terutama yang diperlukan dari Wardah, WhatsApp, sampai jadi kita pembahasan itu mengenai tentang perkembangan pramuka di depan. Yang dilemanya itu hampir semua sama tentang kebijakan dan sebagainya. Salah satunya mengenai iuran, tapi tidak ada yang menyelesaikan jika kita dihadapkan dengan pihak kepala sekolah gitu. Ini siapa yang bisa menemukan kepala sekolah ini? Kalau kita hanya sebagai wacana di sini bahwa pramuka itu punya kebijakan dari ini, tapi kalau di depan di para kepala sekolah itu tidak benar hal itu, sehingga efeknya ke kita yang ada di lapangan, bukan para pembina. Kita dilema mungkin terutama mengenai iuran. Mungkin banyak dari keluaran iuran itu mandek alasannya karena takut terkena pungli itu. Kita berlalu ini ada bagi kepala sekolah daripada dia itu kena karena tindakan yang berefek kepada jabatan yang bisa dipilih itu kan sih kepala sekolah kan itu akhirnya dia tidak melakukan. Tapi di satu sisi dia juga ditekan ini pramuka berkembang dan sebagainya, akhirnya di satu sisi jabatan yang diganti itu masih ada ya kan tidak setara gitu ya pasti kan. Nah saya mengharapkan terutama yang di Komite untuk itu bisa mendekatkan kebijakan dari pertama kalau kepala sekolah mungkin dari dinas mungkin ya kepala dinasnya gitu dia mengeluarkan surat bahwa ini untuk kerjasama dengan kepramukaan bahwa inilah hasilnya yang sehingga masing-masing gugus depan itu bisa menyelenggarakan atau melaksanakan seperti itu karena kita